Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang audit investigasi yang beranggotakan saya sendiri Rizka Kurniasari, yang kedua ada Gilang Hendri Pratama, yang ketiga Inge Putri Kiana, yang keempat Rivia Srialsa. Poin-poin yang dibahas di materi kali ini, yang pertama ada pengertian audit investigasi, yang kedua tujuan audit investigasi, yang ketiga teknik audit, yang keempat teknik perpajakan, yang kelima follow the money, yang keenam investigasi tindak pidana korupsi dan investigasi pengadaan, yang ketujuh wawancara audit investigasi dan interogasi audit investigasi, yang kedelapan whistleblower dan perlindungan saksi. Materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Rivia Sriaksa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit investigasi. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Tujuan audit investigasi. Tujuan dari dilakukannya audit investigasi antara lain untuk yang pertama itu memberhentikan manajemen. Yang kedua, memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Yang ketiga, melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Yang keempat, menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Yang kelima, menemukan aset yang ditetapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Yang keenam, memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut. Harapannya adalah bahwa mereka bersikap kooperatif dalam investigasi itu. Selanjutnya, memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. Selanjutnya, menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Berbeda dari audit umum, audit investigasi merupakan prosedur audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya kecurangan atau tindakan kejahatan dengan menggunakan pendekatan prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya teknik audit dan teknik perpajakan dijelaskan oleh rekan saya Rizka Kurniasari. Audit investigasi dengan teknik audit. Yang pertama ada memeriksa physical examination, merupakan bukti yang diperoleh lewat pemeriksaan secara fisik atau lewat perhitungan oleh auditor terhadap harta perusahaan, misalnya uang tunai, surat berharga, dan barang persediaan. Yang kedua, meminta konfirmasi atau confirmation, merupakan bukti yang didapatkan lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Umumnya, auditor lebih memilih konfirmasi tertulis karena mudah direview oleh supervisor audit dan memberikan dukungan keandalan. Yang ketiga ada memeriksa dokumen atau documentation, merupakan pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang telah tersaji. Dokumentasi digunakan secara luas sebagai bukti audit karena biayanya yang relatif rendah dan pada banyak kesempatan menjadi satu-satunya bukti audit yang tersedia dan layak. Yang keempat ada review analytical atau analytic review. Dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Misalnya, auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja untuk menunjukkan apakah ada pembayar gaji yang tidak semestinya. Yang kelima ada meminta informasi lisan atau tertulis dari audit.
merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis dari klien yang menjadi bukti respon atas pertanyaan dari auditor. Yang keenam, menghitung kembali merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien. Yang ketujuh ada mengamati atau observation, merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Misalnya, auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses produksi. Selanjutnya, audit investigasi dengan teknik perpajakan. Yang pertama ada network method. Network metode diterapkan oleh kantor pajak Amerika Serikat. Network method untuk audit investigasi pajak ingin membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk organized crime yang ingin dibuktikan adalah terdapatnya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum atau illegal income. Network method untuk perpajakan. Di Amerika Serikat, di mana network method diterima sebagai cara pembuktian langsung. Dasar penggunaannya adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya dalam tax returns mereka. Ketentuan serupa juga berlaku di Indonesia, di mana wajib pajak diwajibkan penghasilannya secara lengkap dan benar dalam SPT. Pemeriksa pajak menetapkan network atau kekayaan bersih pada awal tahun. Ini diperoleh dari pengurangan seluruh aset seseorang dengan seluruh kewajibannya. Jadi di awal tahun tertentu, sebutlah tahun 1, network asset liabilities. Hal yang sama dilakukan untuk menemukan network tahun kedua. Selanjutnya ada network untuk organized crime. Dengan rumus yang hampir sama, kita dapat menentukan illegal income. Seperti disebutkan tadi, di Amerika Serikat metode ini digunakan dalam memerangi organized crime. Di Indonesia, pendekatan ini dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Ketentuan perundangannya sudah ada, yakni laporan mengenai kekayaan pejabat. Yang kedua ada expenditure method. Expenditure method adalah derivasi dari network method. Namun, perlakuan terhadap aset dan kewajibannya berbeda. Yang dimaksudkan untuk menentukan unreported taxable income, expenditure method lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran besar. Rumus untuk menghitung illegal income dengan menggunakan expenditure method lebih sederhana daripada dibandingkan unreported taxable income, yakni illegal income sama dengan expenditure dikurangi penghasil dari legal source. Expenditure method harusnya digunakan untuk kasus perpajakan apabila kondisi-kondisi berikut sangat kuat atau dominan. Expenditure method harusnya digunakan untuk kasus organized crime apabila kondisi-kondisi berikut sangat kuat atau dominan. Materi selanjutnya yaitu follow the money dan investigasi tindak pidana korupsi dan investigasi pengadaan akan dijelaskan oleh Inge Putri Kiana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang follow the money. Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana. Uang sangat liquid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun, mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindakan pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa
memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konsep ini, pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran. Untuk selanjutnya, hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu investigasi tindak pidana korupsi dan investigasi pengadaan. Korupsi. Pandangan secara yuridis yaitu yang pertama, melawan hukum atau melanggar hukum. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Yang ketiga yaitu kerugian, yang mana kerugian uang atau kekayaan atau perekonomian negara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Selanjutnya yaitu definisi korupsi menurut Transparansi Internasional. Perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Tahap investigasi yang pertama itu ada tahap 1, yaitu petunjuk awal, yang kedua investigasi awal, yang ketiga membentuk hipotesis berdasarkan investigasi, yang keempat mencari literatur untuk memperluas pemahaman hipotesis, yang kelima menemukan dokumen dan informan. Nah, tahap yang kedua, yang pertama yaitunya pengorganisasian data, yang kedua penulisan laporan dugaan korupsi, yang ketiga pembelaan kasus atau case advocacy. Nah, selanjutnya yaitu investigasi pengadaan. Cara memulai investigasinya yang pertama yaitu dengan memiliki informasi awal untuk memulai investigasi seperti laporan audit BPK, laporan masyarakat, pemberian media massa, dan gejala sosial yang muncul di masyarakat. Yang kedua yaitu memiliki jaringan atau kontak person yang memadai untuk menggali informasi lanjutan. Yang ketiga yaitu memiliki peta persoalan tentang kasus yang akan diinvestigasi. Dan yang keempat yaitu mengetahui secara umum kerangka hukum dari TPK. Nah, baiklah, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Gilang Hendri Pratama. Kepada Gilang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Inge Putri Kiana. Baik, selanjutnya saya akan menyambung materi tentang wawancara dan interogasi dalam audit investigasi. Nah, yang pertama, wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuannya. Namun ada pula yang mengetahuinya. Tetapi sengaja menggunakan secara keliru, seperti untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa ia menggunakan kekerasan. Maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindakan pemeriksaan atau investigasinya. Wawancara bersifat netral, tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dan interogasi dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh. Sedangkan investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi.
Terus, informasi yang dikumpulkan merupakan informasi yang penting bagi keperluan investigasi dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarai. Dan interogasi bersifat menuduh. Interogasi dilakukan dengan penyesuaian yang aktif. Tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya, artinya apa, yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud atau kecurangan sebenarnya, dan seterusnya. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Selanjutnya, untuk materi whistleblower dan pelindungan sanksi. Whistleblower atau pelopor tindak pidana memegang peran penting dalam penanganan perkara hukum. Peran pelapor Dalam penanganan perkara pidana tertentu, whistleblower bahkan akan mendapatkan perlakuan khusus dari penegak hukum. Tindak pidana tertentu yang dimaksud seperti korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana terorganisir yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan sedang atau telah terjadi. Dalam undang-undang tersebut, whistleblower atau pelapor berhak mendapat perlakuan khusus seperti perlindungan atau keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang timbul akibat kesaksiannya. Pelapor pun berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, dirahasiakan identitasnya atau mendapat identitas baru, dan lain-lain. Selain itu, whistleblower atau pelapor juga akan mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 10 ayat 1 berbunyi, saksi, korban, saksi pelaku, atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atau kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Perlakuan bagi pelapor tindak pidana whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama di dalam perkara tindak pidana tertentu. Terdapat syarat untuk menjadi whistleblower. Syarat tersebut yakni yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. Surat edaran ini juga memberi jaminan jika whistleblower dilaporkan oleh terlapor, maka penanganan perkara terhadap laporan whistleblower akan didahulukan. Tuntutan hukum dari laporan terlapor tersebut wajib ditunda hingga kasus yang whistleblower laporkan telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Baiklah, itu saja dari materi yang kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.